Jadi, hai guys, perkenalkan nama saya Tasya Triwulan. Saya kelas 12 keperawatan dari SMK Bintang Nusantara School. Saya di sini mau mempresentasikan kanker serviks yang dimulai dari etiologi dan faktor resiko. Di sini etiologi dan faktor resikonya itu yang pertama ada infeksi human papillomavirus atau HPV. Yang kedua ada menderita penyakit menular seksual. Yang ketiga ada pola hidup tidak sehat. Yang keempat ada menggunakan pil KB. Yang kelima hamil usia muda serta sudah beberapa kali hamil dan melahirkan. Yang ketujuh pernah mengkonsumsi diet stilbestrol atau DES. Terus di sini juga ada perjalanan penyakitnya. Yang pertama ada kanker serviks stadium 0. Stadium ini disebut juga dengan kanker non-invasif atau karsinoma in situ atau CIS. Pada tahap ini sel kanker hanya terdapat di sel-sel permukaan luar serviks atau leher rahim. Jadi ini hanya di leher saja ya. Umumnya kanker stadium 0 diatasi dengan ablasi lokal, ablasi laser atau kriosurgery. Setelah pengobatan, pasien harus mendapatkan pengawasan seumur hidupnya untuk mencegah kanker kembali muncul di serviks. Terus yang kedua ada kanker serviks stadium 1. Kanker serviks stadium 1 adalah suatu kondisi saat sel kanker telah menyerang leher rahim, tapi tidak menyebar ke jaringan maupun organ lain di sekitarnya. Jadi dia tuh nggak menyebar kemana-mana ya guys, hanya di suatu kondisi sel kanker saja. Terus kanker serviks stadium 1 dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada stadium A1. Tahap ini dibagi menjadi dua lagi. Jadi stadium 1A ini dibagi lagi jadi dua, yaitu stadium 1A1. Di sini tuh sel kankernya sudah menyerang jaringan serviks dengan kedalaman kurang dari 3 mm dan mempunyai lebar 7 mm. Yang kedua ada stadium 1A2. Sel kanker sudah ada di jaringan serviks dengan kedalaman antara 3-4 mm dengan lebar kurang dari 7 mm. Jadi kalau yang kedua ini sudah ada di jaringan serviksnya ya guys. Terus di sini ada stadium 1B. Stadium ini dibagi menjadi stadium 1B1. Kanker sudah bisa dilihat dan mempunyai ukuran kurang dari 4 cm. Stadium 1B2 ukuran sel kanker sudah lebih besar dari 4 cm. Terus di sini yang ketiga ada kanker serviks stadium 2. Pada stadium 2, sel kanker telah menyebar hingga keluar leher rahim dan rahim. Akan tetapi sel itu belum sampai ke dinding panggul, merupakan jaringan yang melapisi area tubuh dan pinggul. Jadi ini tuh walaupun menyebar tapi tidak sampai ke dinding panggul. Terus kanker serviks stadium 2 dibagi menjadi dua stadium lagi. Di antaranya ada stadium 2A. Stadium 2A juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu stadium 2A1. Kanker dapat dilihat tapi masih tidak lebih besar dari 4 cm. Jadi stadium 2A1 ini walaupun udah bisa dilihat tapi besarnya itu tidak lebih dari 4 cm. Terus ada stadium 2A2. Kanker sudah lebih besar dari 4 cm. Terus di sini tuh ada stadium 2B.
sel kanker mulai menyebar ke jaringan di sekitar leher rahim. Pengobatan yang diberikan biasanya berupa operasi dan kemoradioterapi. Jadi kanker ini tuh udah bisa diobatin dengan operasi dan kemoradioterapi. Stadium yang ini. Yang keempat ada kanker serviks stadium 3. Pada tahap ini kanker sudah menyebar ke bagian bawah vagina atau di dinding panggul. Tak hanya itu, saluran kencing mungkin saja terhalang. Jadi pada stadium ini tuh kankernya sudah menyebar, udah sampai ke vagina atau dinding panggul, dan bisa juga menutup saluran kencing kita, jadi kayak susah buat pipis gitu. Stadium ini juga dibagi lagi dalam 2 kelompok, yaitu ada stadium 3A. Stadium 3A itu kanker sudah menyebar ke sepertiga bagian bawah vagina, tapi tidak mencapai dinding panggul. Jadi walaupun dia udah di sepertiga vagina, tapi dia nggak sampai ke dinding panggul. Terus ada stadium 3B, kanker sudah tumbuh mencapai dinding panggul atau telah menghalangi satu atau kedua saluran kencing. Yang kedua, ada kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar panggul, tapi tidak sampai ke bagian tubuh yang jauh. Jadi stadium yang 3B, kankernya sudah tumbuh di dinding panggul dan dia juga udah ngehalangi 2 saluran kencing. Tapi stadium ini kankernya itu tidak sampai ke bagian tubuh yang lebih jauh. Yang kelima, kanker serviks stadium 4. Di stadium ini itu merupakan stadium akhir dari kanker serviks. Nah, stadium 4 kanker serviks ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada stadium 4A, yaitu sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain yang jauh dari serviks seperti sampai paru-paru atau hati. Itu tipe. Nah, jadi di stadium 4A ini kankernya itu udah menyebar ke bagian tubuh, bahkan dia sudah nyampe di paru-paru dan hati. Nah, yang kedua ada stadium 4B. Sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain yang jauh dari serviks seperti sampai paru-paru dan hati. Jadi sama aja ya, yang 4A dan 4B itu dia itu penyebaran kankernya itu udah jauh dari serviks dan udah masuk ke bagian tubuh, bahkan sampai ke paru-paru atau hati. Nah, di sini ada manifestasi klinis atau gejala. Di sini itu yang pertama ada perdarahan pada vagina setelah hubungan seksual. Jadi pada saat sehabis hubungan seksual, vagina mengalami perdarahan. Terus yang kedua ada perdarahan di luar masa menstruasi. Jadi sebelum dia di tanggal dia mengalami menstruasi, tapi udah keluar darah duluan. Terus yang ketiga ada keputihan berbau yang bercampur darah. Jadi keputihannya itu kayak bau amis gitu. Yang keempat ada nyeri pada pinggul saat berhubungan seksual. Jadi pinggangnya itu sakit pada saat berhubungan seksual. Di sini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaannya penunjangnya itu ada pap smear dan IVA. Pap smear adalah pemeriksaan mikroskopi sel yang diambil dari serviks, uterus atau leher rahim. Yang kedua, sedangkan IFA inspeksi visual asam asetat merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Jadi yang IVA itu ini tuh cara paling sederhana untuk mendeteksi
kanker serviknya walaupun dia masih baru gitu. Terus ada penata laksanaan. Penata laksananya itu ada 5. Yang pertama dilakukan dengan operasi, yang kedua radioterapi, yang ketiga semoterapi, yang keempat rehabilitas, dan yang terakhir paliatif atau supportive care. Dah, sekian ya guys penjelasannya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.